Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Fauzi. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Janwal, Yeni, Mega, dan Adisya akan menjelaskan tentang sejarah Sriwijaya, yang dimana ada awal masuk Sriwijaya, perangan Sriwijaya, ekonomi, budaya-budayanya, serta jaya dan akhir dari kerajaan Sriwijaya. Langsung saja kita akan ke slide selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Nur Aina Sugiyarti, akan menjelaskan mengenai letak geografis dan awal masuk kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis kerajaan Sriwijaya diperkirakan terdapat di Palembang, namun ada pula yang berpendapat di Jambi, bahkan di luar Indonesia. Mengapa demikian? Dikarenakan Sriwijaya membentuk negaranya maritim atau memperluas bentuk pemerintahannya ke laut dan tidak terlalu memperhatikan pusat pemerintahannya di darat. Juga bentuknya nomaden atau berpindah-pindah. Meskipun demikian, pendapat yang didukung oleh para ahli adalah lokasi kerajaan Sriwijaya berada di Palembang. Hanya saja pada saat kemunduran, pusat pemerintahannya dipindahkan dari Palembang ke Jambi. Berikut di pinggir ada petanya, memuat mengenai pusat kekuasaan Sriwijaya, situs pentingnya, jangkauan terluas Sriwijaya, kawasan laut, dan ekspedisi Sriwijaya pada saat itu. Yang kedua, mengenai awal masuk kerajaan Sriwijaya. Kawasan pesisir timur Pulau Sumatera, jika dilihat dari sudut pandang geohistoris atau hubungan timbal balik antara alam dan sejarahnya, memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat berpengaruh dalam membentuk konfigurasi atau pembentukan persebaran situs permukiman di Sumatera. Kedudukannya yang terletak di antara jalur pelayaran antara India dan Cina yang memungkinkan daerah pesisir menjadi tempat persinggahan para pedagang dari barat ke timur ataupun sebaliknya. Namun karena keterbatasan informasi secara tulis ataupun lisan, sampai ke pertengahan abad ke-7 hanya diketahui beberapa artefak dan unsur sosial budaya saja yang tersebar di berbagai daerah. Namun ada beberapa sumber, yakni sumber sastra dari luar negeri, yakni dari kitab Milida Pinha yang menyebutkan tentang Sumatera, dan kitab ini ditulis sekitar abad 1 sebelum Masehi. Juga mengenai catatan Itsing adalah seorang pendeta agama Buddha yang termasyhur pada saat itu, yang mencatat nama-nama daerah yang langsung berhadapan dengan laut. Di antaranya seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera atau Suwarna Bumi namanya, juga mengenai Pulau Bangka atau Wangka. Mungkin sekian dari saya, dilanjut oleh teman saya. Hatur nuhun. Silsilah Kerajaan Sriwijaya. Dapun Tahyang Sri Jayanaga pada 683 Masehi diperkirakan merupakan pendiri Kerajaan Sriwijaya. Disebutkan dalam prasasti Kedukan Bukit, Talang, dan Kota Dapur. Raja Dapur Tahyang menaklukkan kerajaan Melayu dan Tarumanegara dalam pemerintahannya. Selanjutnya yang kedua, Indra Farman pada tahun 702 Masehi. Indra Farman sempat mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 702 sampai 716 Masehi dan 724 Masehi. Selanjutnya, Rudka Vikraman atau Liu Tu Weikong pada 728 Masehi mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 728 sampai 748 Masehi. Raja yang keempat, Dharma Setu pada 790 Masehi. Yang kelima ada Raja Sangraman dan Dharmajaya atau Vishnu pada 775 Masehi. Selama kepemimpinannya, raja menaklukkan Kamboja Selatan. Yang keenam, Samaratungga pada 792 Masehi. Sriwijaya gagal mempertahankan kekuasaan pada Kamboja Selatan pada tahun 802 Masehi.
Yang ketujuh, Balaputra Sri Kaluhunan atau Balaputra Dewa pada masa 835 Masehi. Balaputra Dewa membawa kerajaan Sriwijaya ke masa keemasannya. Ia juga memerintahkan pembuatan biara di kerajaan Chola di India dan meninggalkan prasasti Nalanda. Yang kedelapan, Sri Udaya Tiawarman pada 960 Masehi dan mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 960 Masehi. Yang kesembilan, Sri Wuja atau Sri Udayatian pada 961 Masehi mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 961 sampai dengan 962 Masehi. Yang ke-10, Saisi pada 980 Masehi mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 980 sampai dengan 983 Masehi. Yang ke-11, Sri Chudamani Warma Dewa pada 988 Masehi. Pada saat kekuasaannya terjadi penyerangan dari Jawa. Yang ke-20, Sri Mara Wijayo Tunggawarman pada 1008 Masehi sempat mengirim utusan ke Tiongkok pada 1008 Masehi. Yang ke-13, Sumatera Bumi pada 1017 Masehi pada masa kekuasaannya mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 1017 Masehi. Yang ke-14, Sri Sanggrama Wijayo Tunggawarman pada 1025. Raja tersebut pernah ditahan di India atau kerajaan Kola yang kemudian dilepaskan. Yang ke-15, Sri Deva pada 1028 pernah mengirimkan utusan ke Tiongkok pada masa 1028 Masehi. Yang ke-16, Dharma Vira pada 1064 Masehi. Yang ke-17, Sri Maharaja pada 1156 Masehi. Dan yang ke-18, Trailokaraja Mauli Busana Varmadeva pada 1178 Masehi sempat mengirimkan utusan ke Tiongkok pada 1178 Masehi. Pada tahun 1402, pangeran terakhir dari kerajaan Sriwijaya yakni Prameswara mendirikan Kesultanan Malaka di semenanjung Malaysia. Selanjutnya, ekonomi kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, setiap kapal yang singgah di Sriwijaya diwajibkan untuk membayar pajak kepada raja. Dalam kronik Sungsi diceritakan bahwa rakyat kerajaan Sriwijaya dibebaskan atas pajak. Hal tersebut berbeda dengan kapal-kapal yang singgah ke pelabuhan Sriwijaya. Bagi kerajaan Sriwijaya, kegiatan perdagangan dianggap penting karena Sriwijaya menguasai Selat Malaka, Tanah Gentinggara, dan Selat Sunda yang menjadi urat nadi pada perdagangan di Asia Tenggara, menjadikan Sriwijaya tempat transit perdagangan di Asia Tenggara yang disinggahi kapal-kapal untuk mengisi air minum dan makanan, serta aktivitas perdagangan. Kerajaan Sriwijaya memperoleh untung dalam komoditas ekspor dan pajak kapal-kapal yang singgah di Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Cahyautami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya memperluas wilayah kekuasaannya. Perluasan wilayah kekuasaan tersebut dimulai dari daerah sekitarnya, yaitu Palembang, Jambi, Lampung, dan Jawa termasuk Kerajaan Tarumanegara, tetapi belum berhasil. Penguasaan wilayah-wilayah tersebut erat hubungannya dengan penguasaan lalu lintas perdagangan. Nah, pada abad ke-13, kekuasaan Kerajaan Sriwijaya meliputi sebagian besar Sumatera, semenanjung Malaysia, sebagian wilayah Jawa Barat, dan pulau-pulau di Laut Cina. Pada abad ke-8 dan ke-9, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya diperintah oleh Raja Balaputra Dewa dari dinasti Sailendra. Raja Balaputra Dewa merupakan raja yang cakap dalam memerintah.
dan berhasil menjadikan Sriwijaya menjadi kerajaan yang sangat besar. Untuk kepentingan kerajaan, Raja Balaputra banyak mengirimkan para pemuda untuk belajar di India, terutama di perguruan tinggi Nalanda. Untuk menampung para pemuda Sriwijaya yang belajar di Nalanda, Raja Balaputra Dewa mendirikan sebuah asrama. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Pada saat itu, banyak sekali serangan-serangan yang datang kepada Kerajaan Sriwijaya. Salah satunya yaitu kerajaan dari Kola yang menyerang Kerajaan Sriwijaya sebanyak 2 kali, yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya hancur. Pada tahun 1024 Masehi, Kola menyerang Sriwijaya untuk pertama kalinya. Serangan itu diulang kembali pada tahun 1030 Masehi. Banyak kapal Sriwijaya yang tenggelam dan hancur pada saat itu akibat peperangan tersebut. Tidaklah heran kalau peperangan itu melemahkan angkatan laut Sriwijaya. Semakin rapuh kekuatan militer mengakibatkan kontrol terhadap wilayah bawahan pun menjadi semakin lemah. Terbukti dari sikap kerajaan Melayu yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Keamanan wilayah yang kacau tentunya berpengaruh pada merosotnya arus perdagangan. Para pedagang enggan singgah di Sriwijaya. Sriwijaya dulunya menjadi pusat perdagangan, kini telah menjadi serangan bajak laut. Akhirnya, pada tahun 1377 Masehi, tidak lagi terdengar berita tentang Sriwijaya. Saat itu bersamaan dengan tampilnya kerajaan perkasa di Jawa, yakni Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janul Firdaus akan menjelaskan tentang 7 karya peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Kitab Pramana Vartika. Pramana Vartika merupakan karya sastra dalam bentuk kitab, ditulis oleh Dharmakitri dan merupakan salah satu dari banyak peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kitab ini merupakan satu-satunya karya sastra dalam bentuk kitab pada peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Tidak ada sumber yang jelas menyatakan isi kitab ini, tetapi perlu diketahui bahwa dengan adanya kitab ini berarti membuktikan bahwa memang benar bahwa penyebaran ajaran agama Hindu ataupun Buddha di Indonesia turut berpengaruh pada seni sastra, dan kitab ini merupakan salah satu karya sastra peninggalan Hindu-Buddha Indonesia. Yang kedua adalah Prasasti Kota Kapur. Ditemukan di Pulau Bangka bagian barat, ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno serta aksara Palawa. Untuk selanjutnya itu adalah Prasasti Ligor. Selanjutnya adalah Prasasti Ligor yang ditemukan di Nakhon Sri Thammarat yang merupakan wilayah dari Thailand bagian selatan. Prasasti ini memiliki pahatan di kedua sisinya, masing-masing diberi nama Prasasti Ligor A dan Prasasti Ligor B. Untuk selanjutnya Prasasti Palas Pasemah. Isi dari prasasti ini yang ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasemah ini adalah tentang kutukan bagi orang yang tidak mau tunduk dan dengan kekuasaan Raja Sriwijaya. Untuk selanjutnya adalah Prasasti Hujung Langit. Hujung Langit merupakan sebuah prasasti yang ditemukan di sebuah desa bernama Desa Haur Kuning, Lampung. Sama halnya dengan prasasti sebelumnya, prasasti ini pun ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno dan aksara Palawa. Untuk selanjutnya adalah Prasasti Talaga Batu. Tahun 1935, di sebuah kolah bernama Talaga Batu, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, ditemukan sebuah prasasti yang kemudian disebut sebagai Prasasti Talaga Batu, menceritakan tentang kutukan bagi orang-orang yang berbuat jahat di kedaulatan Sriwijaya. Untuk selanjutnya adalah Prasasti Kedukan Bukit. Kedukan Bukit merupakan prasasti yang ditemukan di Kampung Kedukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 29 November 1920. Tepatnya ditemukan di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Untuk selanjutnya merupakan aspek keagamaan di Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan agama masyarakat Sriwijaya dipengaruhi oleh datangnya pedagang India. Pertama adalah agama Hindu, lalu agama Buddha. Agama Buddha dikenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. Ising melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi ajaran Buddha, sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, khususnya aliran Mahayana. Selain itu, aliran Buddha Hinayana juga turut berkembang di Sriwijaya. Nama Dharmapala dan Sakyakirti pun tidak asing lagi. Dharmapala adalah seorang guru besar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Dia pernah
Dia pernah mengajar agama Buddha di perguruan tinggi Nalanda, Benggala. Sedangkan Sayakitri adalah guru besar juga. Dia mengarang buku Hastadanda Sastra yang sangat dimungkinkan bahwa Sriwijaya yang termasyhur sebagai bandar pusat perdagangan di Asia Tenggara tentunya menarik minat para pedagang dan ulama muslim Timur Tengah, sehingga beberapa kerajaan yang semula adalah bagian dari Sriwijaya lalu tumbuh menjadi cikal bakal kerajaan Islam di Sumatera kelak di saat melemahnya pengaruh kerajaan Sriwijaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menjelaskan isi tentang kerajaan Sriwijaya. Jadi kesimpulannya adalah kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang terkuat pada zamannya, yang sudah menguasai beberapa negara seperti Singapura dan yang lainnya. Dan semoga bermanfaat dari presentasi yang kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.